Bolehkah orang-orang beriman bergaul secara baik ataupun bekerja sama dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik? Sebenarnya Al-Quran memberikan ketentuan nyata tentang pergaulan dan kerjasama. Orang-orang beriman hanya diizinkan bergaul sesama orang-orang beriman dengan alasan-alasan bahwa orang-orang beriman hidup dalam rasa persaudaraan antara sesamanya. Dinyatakan pada surat ke-49 ayat 10, dan mereka saling berbuat baik. Orang-orang beriman saling bertolongan sesamanya dengan kebaikan dan keinsafan. Dinyatakan pada surat ke-5 ayat 2. Dan mereka saling melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut pada surat ke-3 ayat 104. Orang-orang beriman bersikap ramah tamah antara sesamanya. Dinyatakan pada surat ke-48 ayat 29. Dan mereka saling berwasiat dengan hal-hal logis dan ketabahan. Dinyatakan pada surat ke-103 ayat 3. Orang-orang beriman sama menyembah pada Allah yang satu, serta meyakini adanya kebangkitan hidup kedua nantinya di akhirat, waktu mana mereka ditempatkan dalam surga yang penuh kenikmatan untuk selamanya. Tercantum pada surat ke-25 ayat 65, ayat 71, dan ayat 75. Orang-orang beriman menyadari bahwa setiap tindakannya, zahir maupun batin, selalu dalam pengawasan Allah. Karenanya, mereka mengerjakan perbuatan yang baik dan terpuji, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela ataupun yang merugikan. Tercantum pada surat kedua ayat 3 dan surat ke-13 ayat 11. Dengan alasan-alasan demikian praktislah orang-orang beriman dilarang bergaul dan bekerja sama dengan orang-orang munafik yang sebenarnya menjadi musuh dalam masyarakat. Semua itu ditandai dalam surat keempat ayat 60 yang menyatakan bahwa orang-orang munafik itu meminta hukum pada Tauhid, yaitu golongan yang menantang hukum Allah. Surat 9 ayat 56 menyatakan bahwa orang-orang munafik itu selalu melakukan usaha pecah belah antara orang-orang beriman, karena mereka tak mungkin diajak kerjasama. Surat 4 ayat 89 menyatakan bahwa orang-orang munafik selalu berusaha agar orang-orang beriman kembali jadi kafir, seperti keadaan mereka sendiri. Hal ini jadi penghalang untuk dijadikan teman sepergaulan. Semua ayat suci yang dicantumkan tadi menyatakan sikap-sikap orang munafik yang tidak boleh dijadikan teman sekerja dalam masyarakat. Begitu juga orang-orang beriman dilarang bergaul dan bekerja sama dengan orang-orang kafir atau musyrik dengan alasan-alasan bahwa orang-orang musyrik itu najis. Disebutkan dalam surat ke-9 ayat 28. Karenanya tak pantas dipergauli. Bahwa keamanan dan kemakmuran hanya mungkin diperoleh dengan keimanan tanpa zalim. Tercantum pada surat ke-6 ayat 82. Maka orang-orang yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan Allah adalah orang-orang zalim. Dinyatakan pada surat ke-5 ayat 45. Karenanya juga orang-orang beriman tak mungkin bergaul dengan orang-orang kafir tersebab zalimnya. Bahwa orang-orang beriman harus bersikap keras, tegas terhadap orang-orang kafir, dinyatakan dalam surat ke-48 ayat 29. Karenanya mereka tak mungkin bergaul dengan orang-orang kafir tersebut, kecuali mengenai keadaan pergaulan dalam bidang diplomasi luar negeri, surat ke-60 ayat 9. Bahwa orang-orang otomatis bersikap bermusuhan terhadap orang-orang kafir, sebagai dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, uswatun hasanah, tersebut pada surat ke-60 ayat 4. Memang telah menjadi bawaan manusia bahwa setiap golongan gembira dengan apa yang ada padanya, tercantum pada surat ke-30 ayat 32. Jadi perbedaan kepercayaan nyatalah menimbulkan permusuhan antara sesama manusia, begitu pula antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Banyak orang Yahudi dan Nasrani akan senantiasa merasa benci pada orang-orang beriman hingga mengikuti ajaran mereka, disebutkan dalam surat kedua ayat 120. Seterusnya sangat mengharapkan agar orang-orang beriman kembali jadi kafir seperti keadaan mereka dalam kehidupan, dinyatakan dalam surat kedua ayat 109 dan surat ketiga ayat 69. Begitupun mereka sangat mengharapkan orang-orang beriman tersesat di dunia kini dalam bidang kepercayaan. Bahwa orang-orang beriman tidak mengharapkan bergaul dengan orang-orang yang menantang hukum Allah, walaupun orang itu famili sendiri dengan orang-orang munafik, kafir, ataupun musyrik.